Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cynthia. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik di bidang kesehatan, yaitu adalah penerapan Lean Management di rumah sakit. Tahukah Anda bahwa hingga 30% aktivitas di rumah sakit bisa dikurangi? Mulai dari antrian yang panjang, stok obat berlebih, prosedur berulang, semuanya bisa dioptimalkan dengan Lean. Di video ini kita akan membahas bagaimana rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Mari simak videonya sampai selesai. Oke, jadi lean management itu ruang lingkupnya luas sekali, tapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pemborosan. Jadi minimal lean itu adalah membahas mengenai waste atau pemborosan dan memberikan nilai tambah bagi pasien. Kita pada siang hari ini fokus pada waste atau pemborosan. Dari Taichi Ohno atau ayah dari Toyota Production System bahwa masalah terbesar adalah ketika kita nggak punya masalah. Nah, rumah sakit yang padat modal, padat profesi, juga padat masalah ini pasti punya banyak sekali masalah. Nah, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh para manajemen adalah mengidentifikasi masalah. Lean membantu kita untuk bagaimana mengidentifikasi masalah atau pemborosan di rumah sakit. Apa sih pemborosan? Pemborosan itu adalah segala aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi pasien atau menyebabkan ketidakpuasan bagi pasien. Jadi segala aktivitas kita anggap sebagai waste itu artinya jika tidak berkontribusi terhadap peningkatan nilai produk di mata pelanggan. Apa saja jenis waste? Ini ada 8 jenis waste yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah transportation. Bisa dilihat di sini ya, ini adalah contoh salah satu produksi di sebuah pabrik gitu ya. Jadi di sini adalah ada penerimaan, kemudian adalah penyimpanan bahan mentah, kemudian adalah produksi, penyimpanan bahan jadi, packaging, sampai kemudian adalah pengumpulan. Nah, pada Purflow ini tempatnya itu jauh ya, letaknya dari storage ke packaging department, dari packaging department ke ke shipping itu jauh. Kemudian di improve flow itu semuanya proses didekatkan. Jadi beginilah kira-kira transportation waste. Oke, jadi pergerakan barang atau petugas yang tidak memberikan nilai tambah itu dianggap sebagai transportation waste. Misalnya adalah pasien berpindah dari satu lantai ke lantai lain untuk pemeriksaan yang berbeda. Misalnya pasien mau datang ke pendaftaran ada di lobby, kemudian misalnya polinya ada di lantai 2, kemudian fisioterapinya ada jauh, kemudian dokter minta untuk laboratoriumnya juga jauh, ambil obatnya juga jauh sekali. Nah, itu disebut sebagai transportation waste. Atau misalnya dokumen RM fisik ya diambil dari ruang filing penyimpanan RM, kemudian dipindah ke poli, ada yang dipindah ke IGD, ada yang dipindah ke rawat inap, dan itu tempatnya berjauhan, itu juga dianggap sebagai transportation waste. Nah, apa solusinya? Ya berarti adalah mendekatkan area-area yang berhubungan satu sama lain. Misalnya adalah area poliklinik itu dekat antara ruang polikliniknya dengan ruang farmasinya, dengan ruang labnya, dengan ruang radiologinya itu saling berdekatan, terintegrasi sehingga pasien tidak perlu bergerak terlalu jauh selama pasien berada di rumah sakit, dirawat jalan. Atau dengan IRM ya, supaya tidak lagi ada petugas yang mengangkut RM dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua adalah waste motion. Nah, ini adalah bisa dilihat ya bagaimana petugas itu melakukan gerakan yang tidak perlu atau tidak ergonomis itu disebut sebagai waste motion. Di pergerakan yang tidak dibutuhkan oleh tenaga medis karena layout yang tidak efisien itu disebut sebagai waste motion. Misalnya adalah troli emergensi yang jauh dari triase merah. Jadi kita tahu troli emergensi itu kan harus segera dapat diakses oleh petugas ketika terjadi kondisi darurat. Lah, dia harusnya ditempatkan di triase merah. Ketika jauh sekali dari triase merah, artinya petugas harus menjangkau, pergi ke tempat yang lebih jauh untuk menjangkau troli emergensi dan itu sebagai waste motion. Atau lewat farmasi yang tidak baik sehingga petugasnya bolak-balik ya, dari misalnya farmasi itu kan dari menerima resep, kemudian menyiapkan, kemudian packaging, kemudian penyerahan, nah itu didekatkan areanya. Solusinya adalah melakukan redesign layout farmasi dengan mendekatkan proses yang saling terkait dan melakukan tata ulang area kerja supaya lebih teratur. Kemudian yang ketiga adalah waste waiting, yaitu waktu tunggu yang tidak perlu dalam suatu proses. Misalnya alat laboratorium yang tidak difungsikan karena tidak ada sampel yang dikerjakan, atau antrian panjang di apotek, atau pasien menunggu terlalu lama, itu semua dianggap sebagai waste. Dan bagaimana cara solusinya? Misalnya dengan mengoptimalkan penjadwalan sistem antrian. Misalnya pasien kalau mau daftar sudah langsung tahu dia akan diperiksa itu jam berapa. Diperiksa jam 10 berarti pasien baru akan masuk rumah sakit jam 9. Artinya waktu tunggunya akan
lebih sedikit. Atau alat terapi yang tidak difungsikan karena tidak ada sampelnya. Misalnya, oh berarti pada saat tidak ada pasien, tidak ada sampel, berarti dia perlu dimatikan. Atau misalnya ada pengaturan kerja supaya alat itu bisa selalu digunakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Atau juga bisa dilakukan observasi ya oleh manajemen untuk melihat apakah ada bottleneck gitu ya dalam proses pelayanan ketika misalnya antrian di farmasi itu terlalu panjang. Kemudian yang keempat adalah proses berlebihan. Jadi untuk menentukan langkah yang tidak dibutuhkan dan tidak memberi nilai tambah bagi pasien, langkah di sini adalah prosedural proses ya. Ketika adalah proses yang berlebihan, jadi disebut sebagai over processing. Misalnya dokter melakukan serangkaian proses dan tes yang panjang untuk menegakkan diagnosis, nah itu disebut sebagai waste processing. Atau pasien mengisi formulir yang berulang-ulang, itu juga waste processing. Atau prosedur administrasi yang berbelit-belit dan panjang. Nah, cara solusinya adalah dengan melakukan clinical pathways, sehingga sudah langsung tertata ketika mau mengidentifikasi penyakit A, berarti harus melakukan serangkaian pemeriksaan apa. Atau kemudian kita juga perlu melakukan IRM ya, supaya pasien tidak perlu mengisi formulir berulang-ulang atau proses administrasinya tidak perlu berbelit-belit. Kemudian yang kelima adalah inventory, waste inventory. Nah, ini adalah penyimpanan barang dalam jumlah yang berlebihan sehingga meningkatkan biaya dan resiko. Jadi resikonya bisa jadi biaya resiko hilang, bisa jadi resiko rusak, atau resiko misalnya kalau itu obat kadaluarsa. Nah, contohnya waste inventory adalah membeli obat dalam jumlah besar yang tidak segera habis, atau kita membeli alat medis yang jarang digunakan tapi dibeli dalam jumlah yang banyak. Itu masuk dalam waste inventory. Bagaimana solusinya? Itu dengan menerapkan Kanban system ya. Ke depan mungkin kita akan bahas lagi tentang Kanban system lebih khusus. Kemudian juga bisa melakukan pembelian berdasarkan data historis. Jadi kita tahu di awal bahwa kebutuhan kita untuk 1 minggu ke depan misalnya itu berapa banyak. Baru kita akan beli sejumlah itu sehingga tidak ada inventory yang di stok berlebihan. Kemudian yang keenam adalah barang cacat, ya kesalahan dalam layanan yang tidak sesuai standar. Misalnya apa? Misalnya kesalahan pemberian obat, salah diagnosis akibat informasi yang tidak lengkap, atau kesalahan pencatatan rekam medis. Nah, kesalahan-kesalahan ini seharusnya tidak terjadi. Maka perlu dilakukan identifikasi supaya bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya barang cacat. Misalnya dilakukan double check, melakukan verifikasi sebelum diberikan kepada pasien, atau melakukan sistem barcode ya supaya tidak ada kesalahan pemberian obat misalnya. Kemudian yang ketujuh adalah produksi berlebihan ya. Produksi secara berlebih dari yang dibutuhkan itu disebut sebagai produksi yang berlebihan. Misalnya rumah sakit mau membuka ruang rawat baru padahal nggak ada permintaan untuk itu. Misalnya bornya cuma 50% tapi kok mau nambah tempat tidur. Masalahnya kan berarti bukan di kurangnya jumlah tempat tidur ya, tapi di eh, tidak optimalnya misalnya sistem marketingnya gitu di rumah sakit sehingga tidak banyak pasien yang berobat ke rumah sakit tersebut. Atau misalnya mencetak label identitas pasien lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Misalnya pasien dalam satu periode ke poliklinik misalnya cuma butuh 5 label, tapi kemudian karena sistemnya itu bikinnya 10, ya udahlah di print 10 aja, berarti kan ada overproduction di situ. Jadi itu perlu dilakukan menghitung ulang kebutuhan pasien. Nah, kemudian yang kedelapan adalah waste potential atau waste skill. Jadi ada potensi SDM yang tidak dioptimalkan. Misalnya adalah kapasitas inteligensinya kurang dioptimalkan atau kreativitasnya tidak digunakan secara optimal. Nah, misalnya adalah struktural atau manajemen misalnya yang mengerjakan administrasi yang sederhana. Kita tahu kalau manajemen itu kan fungsinya lebih kepada bagaimana dia konseptualnya, begitu ya, bukan ke teknis kerjaannya. Maka pekerjaan-pekerjaan itu seharusnya tidak dibebankan ke manajer. Atau misalnya staf yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan efisiensi. Jadi kalau misalnya staf itu dia eh, hanya disuruh untuk bekerja, kemudian pulang, bekerja pulang, itu kan berarti tidak dioptimalkan ya. Misalnya kita bisa memberikan dia kartu ide, misalnya kartu ide visual, mereka bisa menulis apa ada masalah di unit itu, kemudian bagaimana solusinya. Itu bisa dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan staf dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan efisiensi. Atau dari sisi manajemen juga bisa melakukan delegasi tugas administratif ke staf. Nah, ini juga dikenal sebagai muda murah muri ya. Jadi muda murah muri itu kalau muri itu berarti bebannya berlebih ya, over kapasitas. Kemudian kalau muda itu under capacity ya, mengerjakan sesuatu yang sangat ringan ya. Sebenarnya harusnya bisa lebih optimal dari itu, tapi dia mengerjakan sesuatu yang sedikit sekali atau mungkin dia itu
tidak em, tidak rata. Jadi ada petugas yang melakukannya besar banyak sekali, ada petugas yang melakukannya sedikit sekali, itu tidak rata. Itu juga dianggap sebagai pemborosan. Nah, ini contohnya misalnya ketika mau memindahkan 6.000 kilogram dengan kapasitas forkliftnya 2.000 kilogram. Nah, kalau muda itu dia melakukan 6 kali perjalanan dengan 1.000 kilogram masing-masing. Kalau murah ada yang 2.000, ada yang 1.000 gitu ya forkliftnya. Ada kalau yang muri em, sampai angkat 3.000 dalam sekali perjalanan. Lah yang terbaik adalah dengan 3 trips dan 2.000 kilogram per perjalanan. Oke, dari situ dulu pembahasan kita sore hari ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi, kita bisa belajar lagi tentang bagaimana sih tools untuk menghilangkan noise tersebut. Tapi itu video selanjutnya. Sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.